Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Habibi Mustafa Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq Nasyidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, khusus pengurus daripada DKM Masjid Jami Raudhatul Alam dan juga para jamaah sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung daripada amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan taklim kita di minggu yang lalu masih mengenai bab rukun sholat dalam kitab Kaifiyatus Sholah. Saya melanjutkan pembacaan kitabnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin wa tasi'u sujuda marrataini fi kulli raka'atin. Dan rukun sholat yang ke-9, kemarin yang ke-8, ruku dan tumaninah. Tidak oleh ruku dan tumaninah. Nah, sekarang yang ke-9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali, fi kulli raka'atin, dan di setiap rakaat. Wa aqalluhu, paling sebentarnya sujud, mubasyaratu jabhatil musalli, yakni nempelnya jidat di tempat sholat, maudi disujudi tempat sujudnya, minal ardi, daripada bumi atau lantai, au ghairiha, atau selain bumi, di karpet dan lain sebagainya. Wa akmaluhu, nanti penjelasannya. Wa akmaluhu, dan sempurnanya sujud, ayyukabbira lihawiyati lisujudi bila ra'i yadaihi, dan sempurnanya sujud, yakni ayyukabbir, bahwasanya bertakbir si musalli, orang yang sholat, lihawiyati, karena turun untuk sujud, lihawiyati, karena turun disujudi untuk sujud, bila ra'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan, wa yadhu rukbatayhi, dan meletakkan kedua lututnya
summa yadayhi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian meletakkan jidatnya, wa anfahu, lalu hidungnya. Jadi sempurnanya sujud itu gitu. Jadi minimalnya sujud itu sekedar daripada kita nyampe ke tempat sujud kita, jidat nempel ke tempat sujud sebentar dengan tumanina, yaitu sekedar ukuran ucapan subhanallah, selesai langsung naik lagi. Terus minimal sujud. Nah, sempurnanya sujud itu tata caranya dijelaskan, bertakbir setelah bangun dari ruku atau i'tidal, dari i'tidal takbir, turun dibarengi dengan turun. Nah, tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau mau sujud itu nggak ada angkat tangan, nggak ada Allah, sujud nggak ada gitu. Kecuali sami Allah ada. Nah, setelah sami Allah mau sujudnya nggak usah pakai angkat tangan, nggak ada kesunahannya. Jadi langsung aja takbir dan turun. Nah, mana yang lebih dulu turun? Itu sempurnanya adalah pertama yang lebih dulu turun nempel kepada bumi atau tempat kita sholat, itu adalah lutut kita dulu gitu. Jadi peraturan tuh, setelah lutut nyusul kedua tangan, baru jidat dan baru hidung gitu. Bagusnya jadi jangan turun sujud tangan dulu gitu baru dengkul, itu jadi kayak orang ngomong-ngomong gitu. Makanya bagus itu tertib, turun dengkul dulu ke tempat kita sholat, habis dengkul kedua tangan ke tempat sujud, baru jidat kita dan hidung. Nah, itu tertibnya sujud seperti itu. Adapun kalau membareng sekaligus itu sah, tetap sah. Cuma sempurnanya adalah seperti itu. Mau jidat dulu kayak turun nggak apa-apa, kalau nggak usah banget gitu. Itu karena terserah deh itu. Tapi diatur rapinya gerakan itu dari takbir lalu dengkul kita ke tempat sujud, lalu kedua tangan kita, baru jidat, baru nyusul hidung kita yang terakhir. Nah, itu sempurnanya sujud seperti itu. Wa asyiru, dan yang ke-10-nya jadi sepaket at-tumaninatu fi. Tumaninah ini wajib, Pak. Jadi tadi walaupun itu sujudnya sebentar, tapi wajib tumaninah dengan ukuran subhanallah segitu. Itu paling cepatnya sujud. Ayat sujudi bihaitsu yaqalu mawdi'u sujudin. Ya, ini ukurannya kira-kira itu meletakkan daripada sekira-kira terdapat di tempat sujud tersebut sikola roksihi, agak berat kepala. Jadi agak sujud itu minimal jangan ngambang gitu. Artinya beban kepala kita tuh adanya di jidat, itu namanya sujud tuh. Itu segitu, dan ukurannya paling minimal subhanallah, bangun itu sudah sah sujudnya. Wala yakfi imsasu roksi, dan tidak cukup sujud gitu, hanya menyentuh kepalanya maudhi'a sujudihi, di tempat sujudnya, bal yatahammalu bihaitsu law kana tahtahu qutnin, akan tetapi gitu, agak menekan kepala kita atau jidat kita dengan seukuran law kana tahtahu, seandainya di bawah tempat sujudnya itu qutnun, ada kapas ataupun bantal gitu sejenisnya, lana basa wa zoharo asaru, sampai kapasnya itu apa sih kalau bahasa yang bagus itu, kalau ketekan itu terus, kalau bahasa Betawi yang ngelop kan, ngerti kan ngelop kan? Ya, sampai kelihatan bekas sujud kita gitu, sampai ketekan lah gitu, sampai dia ngelop ke dalam gitu. Nah, itu seminimal sujudnya seperti itu. Jadi nggak cukup cuma meletakkan kepala, jidat, tapi nggak ada tekanan, nggak cukup begitu sujud. Tapi harus ada tekanan. Sekiranya itu diletakkan bantal atau kapas, itu sampai mendem ke dalam. Gitu. Jadi yang empuk itu agak ngelok. Nah, itu. Jadi nggak cukup cuma meletakkan jidat, nggak ada tambah beban, gitu doang udah selesai, nggak cukup, nggak sah.
Tapi harus sampai ada tekanan di jidat kita untuk sujud tersebut. Makanya nggak bisa gampang untuk sujud, harus benar-benar kepala ditekan, kecuali bagi orang yang tidak mampu gitu, dengan sakit dan lain sebagainya. Sampai terlihat tuh jelas bekas sujudnya tadi di tempat yang empuk tadi, seperti kapas ataupun bantal dan lain sebagainya, musah, itu sampai terlihat bekas sujudnya itu. Gitu. Alayani lau furisat tahtahu wazahara, dan nampak asal bekas alayani atas tangannya, lau furisat seandainya didapatkan tahtahu di bawahnya itu semacam tadi kutnun, semacam bantal. Tapi jadi tangan juga harus menekan dan jidat harus menekan. Jadi itu kalau hidung enggak, kalau hidung tidak harus menekan. Tapi hidung juga nempel tapi tidak harus menekan. Nah kalau jidat memang harus menekan, sama kedua tangan. Jadi beban adanya di tangan dan jidat kita. Watarku tertib, dan meninggalkan tertib tadi yang disebutkan fi wad'i hadil aqda, di dalam meletakkan anggota-anggota ini, makruhun, itu makruh. Jadi meninggalkan tertib tadi itu hukumnya makruh walaupun sah sujudnya. Gitu. Wajibu, maka wajib bagi orang yang sholat kasful jabhati, membuka jidat, wa yusannu kasful yadaini, dan disunahkan membuka kedua tangannya, warijlaini, dan juga kedua kakinya, wa yukrahu kasful rukbataini, dan makruh membuka daripada kedua lututnya, ma ada akan anggota ma yajibu satrahu, apa-apa yang diwajibkan satrahu menutupnya min huma dari kedua, ma'al aurat, itu bersama aurat. Kalau sajadah ma'a ha'ilin, walaupun sujud beserta penghalang, ala jabhatihi, di atas jidatnya, bihaisu ya'umuha, dengan seukuran kira-kira menutupnya, ka'an kana di maudi'i sujudi. Ini nanti saya jelaskan. Jadi wajib bagi orang yang sholat itu ketika sujud sholat ini jidatnya terbuka, Pak. Jadi jangan sampai jidat ini tertutup. Mana batas jidat itu? Ya jidat itu kan dari batas tumbuh rambut sampai di sini, ini jidat namanya. Kalau sudah kemari alis. Makanya kalau pakai peci nggak boleh kalau di sholat sampai begini banget tuh. Maka ini menutupi jidat. Jidat nggak kena tempat sujud, nggak sah tuh. Kalau pakai peci yang lemes harus dibuka tuh jidatnya. Minimal segini lah, sepotong sini. Minimal segini. Ini masih ada jidatnya. Jangan sampai tutup. Termasuk kalau yang rambut gondrong, kalau pakai peci, jangan sampai rambut ini menutupi jidat. Gitu. Bagaimana caranya tadi ikat atau bagaimana, atau pakai peci dan lain sebagainya. Karena jidat ini adalah wajib kena tempat sujud. Jadi wajib terbuka di jidat, jangan sampai tertutup. Kalau jidat tertutup, maka tidak sah sujudnya. Kita pakai peci yang lemes misalkan sampai di alis ini. Ini menutupi jidat kita ke tempat sujud, maka tidak sah sujudnya. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Dan tangan terbuka bagi laki-laki, jadi melebar. Kedua kaki pun terbuka, jari-jari kaki. Dan dengkul jangan sampai terbuka karena itu aurat. Nah itu jadi seperti itu. Nah ini apabila ada yang menghalangi sujud kita, di sini dikatakan apabila di tempat sujud itu waraqatun, ada kertas autura atau tanah, faltasaqqaq, maka nempel ahaduhuma, kertas atau tanah tadi, bijabhatihi, di jidat seorang yang sholat tadi, lam yasihha sujuduhu ma'ah, maka tidak sah itu sujud si orang sholat tadi bersamanya. Gitu. Jadi misalkan
Dalam arti ini yang besar Pak ya. Kalau yang kecil enggak. Misalkan ada kertas tapi kecil, nah kita sujud, kertas itu nempel di sini. Kalau sedikit itu tetap sah, karena jidat ini banyak bagian di sini. Tapi kalau kertasnya tebal, besar sampai menutupi jidat, gitu nempel, kita sujud nempel ngikut di sini nih, menutupi jidat sepenuhnya nih. Nah maka itu nggak sah tuh sujudnya. Jadi sorban nih, kalau kita pakai sorban hati-hati nih. Jadi sorban itu, maaf nih saya peragakan sedikit. Kalau sorban ini kita sujud nih, sorban kan jatuh tuh gitu ya, misalkan. Nah kita sujud begini di atas sorban kita, terus kita bangun sorbannya terbawa lagi. Ini sama saja menutupi jidat kita, karena ini pakaian kita, bukannya tempat sujud, bukan tempat sholat kita, tapi pakaian. Kita begini, Allahu Akbar. Nah sorban kita menutupi jidat kita nih di tempat sujud. Terus kita bangun, keangkat lagi sorbannya ke bawah lagi di badan kita, maka ini sama saja nggak sah daripada sujudnya. Makanya nggak boleh, kecuali sorbannya jatuh lagi sholat, sorban jatuh, nah gitu. Dia sujud di atas sorban, sorbannya nggak ke bawah lagi, ini sah karena dia jadi jadi tempat sholat. Gitu. Tapi kalau tadi terbawa di sorbannya, dia pakai sorban bagaimana, begitu sujud sorbannya panjang, jatuh ke tempat sujudnya, ke sejadahnya, lalu dia cium. Nah begitu dia bangun, ke bawah lagi di sorban, maka ini sujudnya tidak sah menurut syariat, karena ini pakaian sholatnya menutupi daripada jidatnya sujud. Gitu. Entah barang apapun yang menempel di jidat kita, kalau terbawa dia, kecuali dia nempel di bawah kertas, nempel di bawah, maka dia itu tetap sah. Tapi kalau kertasnya nempel di jidat terus ke bawah terus dalam sholat, maka itu menutupi jidatnya dan itu tidak sah. Yang paling sering tadi sorban. Kalau kertas nggak ada, termasuk turab di sini kan tanah. Kalau tanahnya itu tebal sampai menutupi seluruh jidat. Ini bapak sekalian. Jadi kita hati-hati itu dalam sujud, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi daripada jidat kita menempel di tempat sujud. Kalau tangan, telapak tangan ini masih sunnah Pak hukumnya. Jadi apabila ada yang menempel di telapak tangan, itu hanya hukumnya makruh. Itu tadi tidak wajib. Tapi kalau jidat ini mutlak tidak bisa, karena jidat itu adalah anggota sujud yang harus menempel. Nah sunnah ketika sujud itu tangan melebar gitu, lalu menempel dengan benar-benar, terus jari kaki ditekuk. Paham gak nih kira-kira? Jadi jari kaki jangan begini sujudnya Pak, jangan begini, jangan begini Pak, tapi harus begini tuh. Ini namanya jari kaki ditekuk, jadi menghadap kiblat, ditekuk begini semaksimal mungkin sebisa. Kalau bisa dimana-mana, tapi kalau enggak sedang aja. Jangan begini, ada orang sujud begini ya, sah gak sah, tetap sah, tapi kurang afdol. Gitu. Kalau kaki yang begini sah, tapi kurang afdol, nggak dapat kesunahannya. Tapi bagusnya tadi jari-jari itu ditekuk mengarah ke kiblat. Jadi sempurnanya sholat kita, sujud kita seperti itu. Jadi tadi jari tangan terbuka, gitu, meletakkan di tempat sujud, dan kaki pun terbuka tadi, dan jari-jari diarahkan ke arah kiblat. Jadi seperti itu menurut tuntunan daripada kitab Kaifiyatus Shalah, itu masih mengenai tentang sujud. Wa yusannu, dan disunahkan dalam sujud ayyakula membaca musolli fihi, di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan 3 kali. Sunnah baca subhana rabbiyal a'la. Ini sunnah. Jadi sunnah ini dibaca bagus, tidak dibaca juga ya kita kalau yang mudah kita rugi, kita tinggalkan. Kenapa? Sebab ini gampang. Jadi sunnah baca 3 kali. 1 kali boleh. Afdolnya 3 kali. Nggak dibaca boleh nggak boleh, yang penting sujudnya tumaninah tadi. Nggak baca apa-apa juga sah sujud Pak. Yang penting asal tumaninah aja. Jadi sunnah dibaca 3 kali subhana rabbiyal a'la
wa bihamdihi intaha Safinatul Najah, itu terdapat di dalam kitab Safinatul Najah. Wa yajidu, dan boleh menambahkan man marra, bagi orang marra yang suka nudban gitu, dengan apa namanya, kesunahan, dengan sunnah-sunnah. Artinya boleh menambahkan bacaan bagi orang yang suka dengan sunnah gitu. Jadi boleh dalam sujud ditambah bacaannya selain subhana rabbiyal a'la, boleh ditambah. Apa di sini dikatakan? Di dalam redaksi hadis lain banyak bacaannya, tapi di sini yang dikemukakan oleh musannif adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadat wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu saqqa sam'ahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sunnah kalau mau. Terus apa? Doa macam-macam banyak. Ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Itu ada juga dalam pada hadis yang diriwayatkan orang yang paling mencintai Allah adalah orang yang mengucapkan di dalam sujudnya doanya adalah saya lupa. Saya sering baca saya lupa lagi. Itu banyak redaksi doa, tambahan doa di dalam sujud. Tinggal kita mau kita pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin boleh, mau rabbana dzalamna anfusana boleh. Pokoknya doa apa aja dan di dalam sujud kalau memang kita suka terhadap doa, terutama ketika sholat sendiri. Kalau berjamaah kita harus ikut imam. Kalau yang imam beda jangan ditambah. Minimal di sujud terakhir kita tambah. Dengan apa? Ya, dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang lain boleh dalam sujud boleh, yang penting harus dengan bahasa Arab gitu. Jadi boleh doa-doa yang lain di dalam sujud, karena itu waktu yang paling afdal adalah waktu sujud, doa dikabul, tapi harus syaratnya dengan bahasa Arab. Yang paling penting adalah minta ampunan dan gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Boleh doa Nabi Yusuf, doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau minta rezeki yang banyak juga boleh. Kalau inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban barakan wasi'an, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, boleh. Yang penting syaratnya harus dengan bahasa Arab. Kalau pakai bahasanya siapa tahu sebabnya gitu, karena nggak boleh pakai bahasa. Nah, dalam kita Wasiatul Mustafa tadi ada Rabbi ini dzalamu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam saat kita Wasiatul Mustafa dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Allah mencintai seorang hamba yang dalam sujudnya dia mengucapkan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya dalam sujud dia minta ampunan kepada Allah. Seandainya doa tadi kapal ya pakai doa yang Nabi Yunus tadi boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Silakan ditambah ke dalam sujud kita. Minimal di rakaat terakhir lah. Walaupun tidak di setiap sujud, tapi minimal adalah di dalam rakaat yang terakhir. Terutama sujud kalau lama boleh, kita yang penting sholat sendiri. Jangan jadi imam terlalu lama sujudnya. Tentang imam sujud kelamaan sampai 15 menit misalnya. Siang orang yang kurang darah, begitu dia bangun patahnya puyeng, gitu. Karena kurang darah matanya gelap akhirnya. Tapi boleh kita ketika sholat sendiri mau sujud setengah jam, mau 1 jam silahkan kalau sholat sendiri. Yang penting tadi dalam sujudnya ditambah dengan doa-doa dengan bahasa Arab ataupun dengan zikir-zikir yang lain itu dibolehkan. Intaha faktul. Wa yusannu iksar doa, dan disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Tadi karena waktu sujud itu adalah di mana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah paling resep tuh kalau lihat hamba sujud. Gitu. Kenapa? Sebab dia sadar kalau dia ini hamba. Makanya Allah paling senang kalau melihat manusia sujud kepada Allah.
Kenapa? Sebab dia sadar, oh iya, kalau dia itu hamba, bagus, Allah itu suka. Dan makanya waktu sujud itu adalah salah satu tempat dan waktu diijabah adalah ketika kita sujud di dalam sholat kita. Entah sujud syukur kah, entah sujud tilawah dan lain sebagainya. Itu Allah senang dengan sujud. Maka disunahkan dengan kitab Fathul Mu'in dikatakan perbanyak doa di dalam sujud. Kenapa? Sebab di dalam sujud itulah Allah senang melihat hamba-hamba yang sedang bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusannu wa hadi asyara julusu baina sajadataini wallahu a'lam bis-shawab. Nanti yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud, insyaallah di pertemuan berikutnya jika memang Allah takdirkan kita untuk berjumpa dan bertemu lagi, dan Allah berikan kita umur yang panjang, mudah kita bisa lanjutkan daripada pembahasan yang ke-11 daripada rukun sholat. Nah, itu saja Bapak sekalian, yang ke-10, yang ke-9 dan yang ke-10 itu daripada rukun sholat. Yang ke-9 itu adalah sujud, 2 kali sujud di setiap rakaat, dan tumaninah, tenang di dalam sujud. Itu yang ke-10. Itu dua hal, 2 rukun yang kita bahas malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pada saya dapat itu posisi rapat. Sujud kaki rapat. Jadi tadi sujud itu sebetulnya sujud yang kelihatan sujud aja, tidak diatur secara spesifik bagaimana tata cara sujud. Cuma riwayat-riwayat banyak yang menyatakan keabsahan sujud itu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi bagaimana kalau kakinya rapat sehingga sujud sah, gitu. Karena dia posisinya yang penting dia yang wajib itu adalah sujudnya, gitu. Bukannya kakinya, bukan. Gitu. Tapi tadi itu sah, tapi makruh hukumnya, kurang bagus makruh itu. Gitu. Jadi nggak ada larangan tuh kalau dia kakinya rapat atau kakinya seperti tadi itu nggak ada dari kiblat, sah, tetap sah. Cuma kurang mengikuti daripada keabdolan sholat. Gitu. Jadi nggak ada larangan itu. Yang penting dia sujud aja. Sujud itu tadi yang penting jidat sama tangan menempat di tempat sujud. Jadi kaki dan lain sebagainya nggak ada aturan yang pasti. Gitu. Cuma ada anjuran keabdolan gerakannya. Itu betul. Jadi boleh ketika dia kakinya rapat itu sujudnya tidak apa-apa. Itu boleh sah sholat. Penting dia sujud tadi. Jadi begitu. Jadi kalau hadis yang menyatakan kesahannya nggak ada, tapi nggak ada juga hadis yang melarangnya. Jadi hukumnya boleh. Penting sujudnya tadi.